Kita lanjut ya, berita Yap. berikutnya nih. PN Jakpus izinkan nikah beda agama Islam Kristen. PGI bicara toleransi. Dikutip dari detik.com, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus mengizinkan pernikahan beda agama di antara dua pasangan kekasih Islam dan Kristen. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI, Pendeta Gomar Gultom, mengatakan toleransi merupakan hakikat manusia yang hidup bersama. Gomar menyebut pernikahan beda agama merupakan konsekuensi logis yang terjadi di lingkungan masyarakat yang majemuk. Jika hal itu ditentang, katanya akan mengakibatkan beberapa masalah, seperti salah satunya menikah di luar Indonesia. Emang ini ya masih lumayan isu ya pernikahan beda agama di Indonesia tuh, karena memang dari zaman dulu. Karena itu pernikahan agama itu masing-masing aturan sih ya. Tergantung aja. Kalau saya sebagai Muslim ya memang dilarang ya. Saya nggak tahu kalau agama seperti Kristen ya. Coba nanti kita lihat nih yang nextnya nih, kayaknya ada tanggapan nih dari PA Jaksel. Nikah beda agama tidak sah, katanya tidak sah. Dikutip dari Detik News, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Dr. Masyudi menyatakan pernikahan beda agama tidak sah secara undang-undang perkawinan. Hal itu menanggapi berbagai pernikahan beda agama yang diizinkan Hakim Pengadilan Negeri untuk dicatatkan oleh negara atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masyudi mengatakan anak dari hasil perkawinan beda agama adalah anak tidak sah atau anak dua kawin ya. Berarti nggak dianggap dong. Sama kayak sirik berarti kalau gitu. Jadi tidak diakui ya. Pernikahan. Dia mengatakan anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya dan si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Kasihan dong ya. Kasihan tuh yang biasanya pihak anak ya yang jadi ini korbannya. Ya. Terus kalau coba deh ya. Kalau gitu gimana sebenarnya hukum nikah beda agama di Indonesia? Gimana solusinya bagi orang yang ingin nikah beda agama di Indonesia ya? Coba. Sebenarnya belum ada regulasi yang mengatur secara pasti tentang beda agama ini. Cuman sebelumnya MA juga udah pernah mengeluarkan putusan super tentang pertimbangan mengenai beda agama ini. Gitu. Pada dulu udah pernah ada kejadian ya, jadi bukan suatu hal yang baru lah. Dulu udah pernah terjadi juga. Iya. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya mereka yang menikah di luar Indonesia, terus di Indonesianya tuh hukumnya gimana tuh? Hukumnya nggak berlaku ya? Kayaknya mengikuti aturan yang di Indonesia ya. Terus buat anak-anaknya tuh yang di sini kan dia bilang katanya tidak memiliki hubungan perdata. Nah itu maksudnya apa tuh dengan bapaknya? Berarti tidak diakui secara hukumnya. Gitu. Sama jatuhnya sama kayak kita nikah siri berarti. Nah, kalau nikah siri kayak gitu-gitu, hukum beratnya misalnya apa sih, kayak berhubungan dengan akte kependudukan itu atau warisan juga, jadi anaknya nggak dapet. Oh gitu. Nggak berhak mewarisi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau misalnya bapaknya ngasih wasiat atau ini, itu gimana tuh? Lain ya, wasiat sama. Halo. Kayaknya tergantung sih itu. Oh gitu. Kalau bapaknya mungkin buat wasiat buat anaknya bisa sih. Bisa ya. Jadi maksudnya yang nggak nggak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya itu? Secara tidak langsung, kalau tidak diakui itu kan berarti dia tidak berhak mewarisi apapun dari ayahnya. Hanya dia memiliki hubungan dengan ibunya aja. Kalau misalnya terjadi sesuatu terjadi sesuatu antara orang tuanya atau gimana? Terjadi sesuatu misalnya orang tuanya pisah, cerai, anaknya nggak bisa ikut mewarisi dari harta orang tuanya. Oh gitu. Oh ya kayak gitu-gitu ya. Secara perdata. Itu ya sih emang dulu pernah ada ya yang pernah kejadian yang pernah beda agama dulu pernah. Beda apa ya waktu itu tuh? Waktu itu nggak apa-apa sih. Lupa deh. Ada satu yayasan deh kalau nggak salah tuh yang mau menikahkan secara beda agama. Nanti kalau misalnya ini kan tadi kan awalnya kita bacanya Pengadilan Negeri Jakpus. Nah itu gimana tuh? Nggak yang berhak itu pengadilan agama ya? Pengadilan negeri nggak? Apa gimana? Kalau beda agama itu sebenarnya wewenangnya itu di pengadilan negeri justru, Bu. Nah ini kan boleh. Iya boleh. Tapi pengadilan agama nggak boleh. Nggak boleh. Masih kalau beda agama masih abu-abu nih ceritanya nih, abu-abu ya. Ada regulasi yang pasti tentang mengatur itu belum ada. Pusing yuk, kita minum dulu aja ya, mari. Kita pusing. Oke, kayaknya makin seru nih ya. Kita mau bahas lagi nih, satu lagi.
Berita yang kelima, ada berita tentang si kembar Rihanna Rihani ditangkap atas 17 laporan penipuan 35M. Ya Allah, Rihanna. Banyak banget. 35M ya. Si Rihanna kan bukannya udah salah ya, itu bukan penyanyi ya, penyanyi. Nek. Oh, beda. Dikutip dari Detik News, si kembar Rihanna dan Rihani akhirnya ditangkap setelah 22 hari jadi buruan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan iPhone senilai 35 miliar. Sejauh ini Polda Metro Jaya dan jajaran Polres menerima 17 laporan dugaan penipuan oleh Rihanna Rihani. Kasus bermula di mana si kembar menjual harga iPhone dengan harga 30% lebih murah dari harga pasaran sehingga menarik para korbannya. Namun setelah uang diterima, Rihanna Rihani tidak mengirimkan produk yang sudah dibeli ke reseller. Kayak gini masih ya percaya? Masih banyak korban nih yang kayak gitu. Ya maksudnya dari saya aja yang saya kan mungkin angkatan gaptek lah ya kayak gitu-gitu, kita pasti kan pengen iPhone ya, maksud tuh harus kita pegang benda gitu kan. Kok masih ada yang ini kan belum barangnya tapi belum nggak tahu ya kalau dipegang. generasi kalian kali ya yang percaya gitu Terlalu beli. percaya nggak bagus sebenarnya. Terus akhirnya kalau udah gini gimana tuh kalau kayak gini, gimana ya sanksi pidana bagi pelaku penipuan jual beli online, terus gimana pelindungan hukumnya nih bagi pembeli? Buat para korban penipuan online bisa melaporkan ke polisi. Ini kan udah nih dilaporin nih kan, udah 17 kasus nih sampai 35M, ya Allah. Terlalu banyak gitu. Ya iyalah iPhone. Terus Bisa lapor polisi menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Ada regulasinya yang mengatur tentang penipuan online. gitu ya. Nanti hukumnya gimana tuh buat si pelaku penipuannya tuh? Pidana ya. Tidak, Gitu ya. Pelaku penipuan. penipuan jatuhnya. Ya, dengan season. Hati-hati kalau cek keranjang kuning gitu, kita hati-hati. Makin marak sekarang penipuan online ini. Iya, ya maksudnya gini, penipuan makin banyak. Harusnya kan kita yang cerdas ya. Hati-hati gitu loh kalau gitu. Maksudnya mendingan kita dibilang kuno lah, pegang barang gitu ya, kita lihat daripada di online. Kalau cuma beli-beli ya tempat tisu ya, tas-tas kecilnya udah lah. Tapi kalau gadget, please deh ya. Oke, jadi aku ingetin lagi nih buat kalian untuk menghindari kasus-kasus kayak gitu atau yang ngalamin masalah hukum, konsultasi langsung lewat INOS. Betul. Ya, buat menjaga keamanan, buat menjaga berbagai tindak pelanggaran bisa juga tuh lewat INOS ya. Oke, kalau gitu udah dapat berapa nih? Udah 5 ya? Pas. Seru loh kita tadi. Jadi kayaknya sekian dulu informasi dari kita. Iwan, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya.